Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Sahrul Fansah dalam edisi khusus Learning Journal. Baik pemirsa, selamat malam, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Pemirsa, pada pertemuan malam kali ini saya akan membahas bagaimana memahami kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia, serta peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Baik pemirsa, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di sini mengenai kondisi jurnalisme di Indonesia, di dunia, dan juga konsep dan peran jurnalisme investigasi, peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis, dan juga masa depan jurnalisme di era digital. Baik pemirsa, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kondisi jurnalisme di Indonesia. Sejarah perkembangan jurnalisme di Indonesia terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, masa pendudukan Belanda. Dan yang kedua, ada masa pendudukan Jepang. Ketiga, era perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, era Orde Lama. Yang kelima, era Orde Baru. Dan yang terakhir, yaitu era reformasi. Nah, selanjutnya, perkembangan jurnalisme saat ini, kegiatan jurnalisme terkait erat dengan perkembangan teknologi, publikasi, dan informasi. Pada masa tahun 1880 hingga 1900, kemajuan publikasi jurnalistik yang paling menonjol mulai digunakan mesin cetak cepat. Nah, itu singkat, dan kita lanjut kepada pembahasan sejarah kondisi jurnalisme di dunia. Kondisi jurnalisme di dunia, kebebasan pers global di sistem pemerintahan demokratik dan otoritarian. Nah, kebebasan pers sangat bergantung pada sistem pemerintahan yang ada di negara demokratis seperti Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Nah, perbandingan kebebasan pers di negara-negara demokratik dan otoritarian. Kebebasan pers di negara demokratis dan otoritarian menunjukkan perbedaan mencolok. Di negara demokratis, kebebasan pers dilindungi oleh konstitusi seperti di Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Nah, di sisi lain, negara otoritarian seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran sangat membatasi kebebasan pers dengan sensor ketat, pengawasan digital, dan undang-undang represif menjadi media sebagai alat propaganda pemerintah. Nah, kita lanjut ke poin konsep peran jurnalisme investigasi. Ada beberapa langkah dalam jurnalisme investigasi untuk mengungkapkan berita secara mendalam, antara lain. Yang pertama, pengumpulan informasi mendalam. Yang kedua, pemberitaan berimbang dan akurat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang keempat, mendesak pemerintah untuk bertindak. Yang kelima, tantangan dan hambatan. Dan kita lanjut kepada peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Ada beberapa peran. Yang pertama, sebagai pengawas kekuasaan. Yang kedua, mengungkap kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan kejahatan korporasi. Nah, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu masa depan jurnalisme di era digital. Ada dua poin. Yang pertama, artificial intelligence atau AI dalam jurnalisme, ancaman atau peluang. Yang kedua, model pendanaan alternatif untuk mendukung jurnalisme investigasi, jurnalisme independen. Baik pemirsa, mungkin cukup segitu saja pembahasan pada malam kali ini. Saya Sahrul Fansah, bila ada kata yang salah dan kurang berkenan mohon dimaafkan. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.